kami dengan pengamat kebijakan publik Renaldi Rais Sarjana Hukum yang bekerja juga di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Beliau adalah mantan wartawan media Pos Kota dan sekarang beralih profesi menjadi pengamat kebijakan publik yang asli dari Depok. Bung Renaldi sebagai pengamat kebijakan publik melihat dari tahun ke tahun silpa selalu besar dan progresnya juga seiring dengan penambahan anggaran. Kemudian itu sebetulnya apakah ada yang salah, dan boleh dilihat juga dari IPM itu cukup tinggi. Depok ini 80,09, artinya dari sisi pembangunan, indeks pembangunan itu cukup tinggi. Meski juga ada tingkat pengangguran juga tinggi, kemiskinan juga ada bertambah. Itu karena pengaruh urban lah, sedikit banyak pengaruh urban. Dan sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana yang juga asli lama di Depok? Ya, begini. Sebenarnya ya sekali lagi bahwa antara alokasi APBD dengan ini tergantung daripada bagaimana mengefektifkan alokasi itu dengan kinerja pemerintahan. Saya lihat di sini bahwa kinerja pemerintahan di Depok masih relatif kurang maksimal. Karena apa? Karena masih adanya silpa. Cuma memang yang saya ketahui itu kalau PNS ini mereka bekerja dalam tekanan, mereka harus sesuai antara alokasi sama ini harus sesuai. Kalau tidak mereka enak. Cuman masalahnya adalah satu, sebenarnya itu ketika bawahan kesulitan untuk mengalokasikan satu anggaran karena kepentok ini itu sebenarnya ada di pihak orang nomor satu, dalam hal ini wali kota. Wali kota ini sebenarnya punya kebijakan diskresi. Nah, kebijakan diskresi inilah yang saya lihat tidak atau belum dilaksanakan maksimal oleh wali kota, sehingga silpa. Terlepas dari itikat yang gimana supaya ini tetap silpa. Karena apa? Yang saya lihat silpa ini itu terkait dengan penyimpanan uang ini di bank. Nah, ketika terjadi penyimpanan uang sampai miliaran, itu pasti dengan konsekuensi ada bunga, ya kan? Nah, bunganya ini, apakah memang ini bunganya ini nanti akhirnya masuk ke kas daerah lagi atau tidak? Nah, itu satu yang masyarakat harus cek terus, gitu. Harus dicek, harus sendiri, artinya harus diawasi. Karena disinilah timbulnya penyimpangan silpanya atau apa gitu. Saya rasa yang saya garis bawah ini adalah soal silpa. Sebenarnya pembangunan Depok ini bisa dimaksimalkan seandainya memang memakai program kerja yang efektif, efisien. Tetapi yang ada adalah silpa setiap tahunnya itu selalu meningkat. Semenjak catatan yang kami buat itu semula APBD Depok ini pertama sekali sebelum menjadi kota Depok adalah bergabung dengan Kabupaten Bogor, hanya hibah 2 miliar dari Kabupaten Bogor. Nah, APBD pertama setelah ditetapkan sebagai kota Depok pada 27 April 1999 itu, kita APBD-nya 36 miliar dengan PAD 16 miliar. Nah, ternyata perkembangan sampai masa akhirnya itu yang Badrul Kamal itu beliau sampai 2005 itu APBD-nya 600 miliar, PAD 150 miliar. Tapi beliau karena efektif, efisien, terurailah itu kemacetan dan jalan-jalan tembus seperti Jalan Juanda, Jalan Arif Rahman Hakim, dan ada beberapa lainnya. Nah, sementara yang APBD-nya
itu tinggi sekarang ini, saya mencatat 2011 itu APBD-nya 1 triliun, PAD-nya 300 miliar. Terakhir yang saya catat tahun 2019 itu 3,39 triliun dengan PAD 1 triliun 114 miliar dengan penduduk 3.838.671 jiwa. Sementara Silpa, Silpa ini adalah sisa lebih pemakaian anggaran. Tahun 2014 saja Silpanya itu 756,87 miliar, di mana APBD-nya 2 triliun 11 miliar. Sedangkan pada 2015 APBD Silpanya itu 1 triliun 05 miliar dengan APBD 3 triliun 16 miliar. Nah, dari anggaran ini memang ketika kami ini mereka mengacu pada pengalokasian anggaran defisit, yaitu penerimaan pembiayaan. Nah, ketika silpa yang ada itu dengan alasan itu sebagai hasil efisiensi, terus tidak terlaksananya proyek dan sisa lelang proyek, di mana bertujuan untuk menutup defisit dalam penerimaan pembiayaan. Nah, disinilah akhirnya ketidakefektifan dan efisiensi kebijakan-kebijakan yang ada. Mengapa silpa-silpa itu tetap dipertahankan? Yang rata-rata 1 tahunnya itu 500 miliar. Demikian bincang singkat kami dengan pengamat kebijakan publik, mantan wartawan senior Kota Depok, Renaldi Rais, yang juga sebagai advokat dari Ikadin Jakarta. Terima kasih.